Pada tanggal 28 Juni 1971 di kota Pretoria, Afrika Selatan, lahirlah seorang anak yang pada masa kecilnya tidak terlihat seperti calon tokoh besar dunia. Dia bukan anak yang populer di sekolah. Dia tidak terkenal karena prestasi olahraga, tidak juga karena kemampuan sosialnya. Justru sebaliknya, dia sering menyendiri, lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan, dan sering dianggap aneh oleh teman-temannya. Anak itu adalah Elon Musk. Bagi sebagian orang di sekitarnya saat itu, Musk hanyalah anak yang terlalu banyak membaca buku. Namun kebiasaan membaca itulah yang secara perlahan membentuk cara berpikirnya. Dalam biografi yang ditulis oleh jurnalis teknologi Ashley Levens, disebutkan bahwa ketika masih kecil, Musk bisa menghabiskan hingga 10 jam sehari untuk membaca. Buku yang dibaca juga bukan sekedar novel atau cerita ringan. Ia membaca fisika, teknologi, filsafat, sains, bahkan ensiklopedia. Sejak usia muda, pikirannya sudah terbiasa menghadapi pertanyaan-pertanyaan besar tentang dunia. Dan tanpa disadari, kebiasaan itu membentuk sesuatu yang sangat penting. Cara berpikir yang berbeda dari kebanyakan orang. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, selamat datang di Human Skill. Di channel ini, kita tidak hanya membahas tokoh-tokoh besar dunia. Kita mencoba memahami sesuatu yang seringkali lebih penting dari sekedar kesuksesan mereka, yaitu cara mereka berpikir. Karena seringkali, perbedaan antara seseorang yang biasa saja dan seseorang yang mampu mengubah dunia bukanlah soal keberuntungan, bukan juga soal bakat, tapi tentang bagaimana mereka melihat sebuah masalah. Hari ini, banyak orang mengenal Elon Musk sebagai sosok yang berbeda di balik beberapa perusahaan teknologi paling ambisius di dunia. Ia membangun perusahaan roket SpaceX, ia memimpin perusahaan mobil listrik Tesla, dan ia sering berbicara tentang masa depan manusia di planet Mars. Bagi sebagian orang, ide-ide itu terdengar seperti cerita fiksi ilmiah. Namun bagi Musk, itu bukan sekedar mimpi, itu adalah masalah yang harus dipecahkan. Dan cara dia memecahkan masalah itulah yang membuatnya berbeda. Sebelum tahun 2000-an, industri luar angkasa adalah bidang yang hampir sepenuhnya dikuasai oleh lembaga pemerintah. Biaya untuk meluncurkan roket sangat mahal. Menurut berbagai laporan industri, biaya meluncurkan roket pada masa itu bisa mencapai sekitar $65.000 per kilogram. Karena itu, hanya lembaga besar seperti NASA di Amerika Serikat atau Roscosmos di Rusia yang mampu melakukan peluncuran secara rutin. Sebagian besar orang menerima keadaan itu sebagai sesuatu yang wajar. Roket mahal, dan memang harus mahal. Tidak ada yang benar-benar mempertanyakannya. Namun, Elon Musk melihat masalah ini dengan cara yang berbeda. Alih-alih menerima sistem yang sudah ada, ia mencoba memecah masalahnya sampai ke bagian paling dasar. Pendekatan ini dikenal sebagai First Principles Thinking. Konsep ini sebenarnya sudah dibahas sejak zaman filsuf Yunani kuno, yaitu Aristoteles. Prinsipnya sederhana, jangan hanya berpikir berdasarkan analogi atau kebiasaan, tetapi pecahlah sebuah masalah sampai kebenaran paling fundamental, lalu bangun kembali solusi dari sana. Elon Musk pernah menjelaskan pendekatan ini dalam sebuah wawancaranya. I think it's also important to reason from first principles rather than by analogy. So the normal way that we conduct our lives is we reason by analogy. Ia mengatakan bahwa banyak orang berpikir dengan cara analogi. Artinya, mereka melihat apa yang sudah ada, lalu mencoba membuat versi yang sedikit lebih baik. Namun, berpikir dengan prinsip dasar berarti melakukan sesuatu yang berbeda. Kita kembali ke pertanyaan paling sederhana. Apa sebenarnya yang membuat sesuatu itu mungkin atau tidak mungkin? Ketika Musk bisa membangun perusahaan roket, ia tidak langsung menerima harga roket yang mahal. Ia mulai dengan pertanyaan yang sangat sederhana. Sebenarnya, roket itu terbuat dari apa? Setelah diteliti, ternyata roket hanya terdiri dari beberapa material utama, seperti aluminium aerospace, titanium, tembaga, serat karbon. Ketika harga bahan-bahan tersebut dihitung secara terpisah, hasilnya cukup mengejutkan. Biaya material roket ternyata hanya sekitar 2% dari harga roket jadi. Artinya, yang membuat roket mahal bukanlah bahan dasarnya. Yang mahal adalah sistem produksi dan industri yang telah terbentuk selama puluhan tahun. Dari sinilah muncul ide yang pada saat itu terdengar sangat berani. Jika biaya materialnya tidak mahal,
maka mungkin saja roket bisa dibuat jauh lebih murah. Melalui perusahaannya SpaceX, Musk mulai mengembangkan roket yang dapat digunakan kembali. Salah satu roket paling terkenal dari perusahaan ini adalah Falcon 9. Berbeda dengan roket tradisional yang hanya digunakan sekali, Falcon 9 dirancang agar dapat kembali ke bumi dan digunakan kembali. Pendekatan ini secara drastis menurunkan biaya peluncuran. Pada tahun 2020, biaya peluncuran dengan roket Falcon 9 diperkirakan sekitar $2.700 per kilogram. Penurunan ini hampir 95% lebih murah dibandingkan biaya peluncuran sebelumnya. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada satu perusahaan, ia mengubah seluruh industri luar angkasa. Dari cerita ini, kita bisa melihat satu hal yang menarik. Seringkali, batasan yang kita anggap sebagai kenyataan sebenarnya hanyalah kebiasaan yang tidak pernah dipertanyakan. Banyak orang menerima dunia sebagaimana adanya, namun sebagian kecil orang melihat untuk bertanya, apakah memang harus seperti ini? Perbedaan kecil dari cara bertanya itulah yang seringkali menghasilkan perubahan besar. Mungkin kita tidak akan membangun roket, mungkin kita juga tidak mengirim manusia ke Mars. Namun cara berpikir seperti ini tetap relevan dalam kehidupan kita. Karena dalam banyak situasi, masalah yang terlihat mustahil sebenarnya hanya terlihat mustahil. Karena ketika belum memecahnya sampai ke prinsip yang paling dasar, sekarang aku ingin bertanya kepada lo, dalam hidup lo saat ini, apa satu hal yang terasa sangat sulit atau bahkan mustahil? Coba tulis di kolom komentar. Lalu tanyakan satu pertanyaan sederhana. Apakah itu benar-benar mustahil? Atau mungkin kita hanya belum melihat masalahnya dari sudut pandang yang berbeda. Jika kamu tertarik dengan konten seperti ini tentang cara berpikir tokoh-tokoh besar dunia, jangan lupa subscribe channel ini. Karena di channel ini kita belajar satu hal penting, cara berpikir yang dapat mengubah cara kita melihat dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.